Selamat datang kembali di channel Beta Review. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film berjudul 4x4 dari tahun 2019. Di awal film, kami menunjukkan lingkungan keamanan. Lingkungan itu sangat ketat. Setiap rumah memiliki pagar kamera sendiri dan kabel berduri. Itu karena pencurian dan perampokan sangat umum di lingkungan itu. Tetapi semua hal ini masih tidak dapat dihentikan dan polisi juga tidak memiliki kendali atas para penjahat. Para penjahat ini tidak takut polisi. Mereka bahkan merampok orang di siang bolong. Kemudian kami melihat seorang pria bernama Surya yang juga seorang pencuri. Sambil berjalan di sepanjang jalan, Cerilo melihat mobil 4x4, dia mendekati mobil dan mulai mengacak-acaknya. Tujuannya adalah untuk mencuri Central Control System mobil. Untuk itu dia dengan sangat cerdik membuka kunci mobil. Dia menggunakan bola tenis untuk membukanya dan dia membukanya dengan sangat mudah. Kemudian dia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Dia kemudian mengeluarkan Central Control Stereo mobil. Dari sini dia mendapatkan ide untuk mencuri stereo dari seluruh mobil. Dan setelah mengeluarkannya dia memasukkannya ke dalam tasnya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Alih-alih melarikan diri, dia mulai main-main di mobil. Dia malah pipis di jok belakang mobil. Kemudian kita lihat setelah main-main sebentar, dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Tapi ketika dia mencoba membuka pintu, dia terkejut karena pintu mobilnya sudah terkunci. Dia tidak panik dan dia mencoba beberapa kali, tapi tetap tidak bisa membukanya. Akhirnya dia memutuskan untuk memecahkan kaca mobil. Untuk itu dia mengeluarkan palu dari tasnya dan mencoba untuk menghancurkan jendela. Tetapi yang mengejutkan, kaca itu tahan peluru dan dia bahkan tidak bisa menggores kaca tersebut. Kemudian dia mencoba beberapa kali pada kaca mobil yang berbeda, termasuk kaca depan. Tapi dia gagal. Dia mencoba untuk memukul di sisi lain mobil, tapi tetap tidak ada gunanya. Kemudian dia memutuskan bahwa jika dia tidak bisa memecahkan kaca, dia akan memecahkan seluruh pintu. Untuk itu dia ke kursi belakang mobil dan mulai merobek pintu. Benda ini juga tidak membantu, dan alih-alih mendobrak pintu, dia malah melukai lengannya. Dia sangat kesakitan karena terluka, lengannya mulai berdarah. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain lagi. Jadi dia mengeluarkan pistol dari tasnya dan menembak ke jendela mobil. Tetapi karena kacanya tahan peluru, peluru memantul kembali dan bukannya memecahkan kaca, akhirnya melukai kaki Surya. Sekarang kaki Surya berdarah sangat parah. Dan untuk menghentikan pendarahan dia melepas bajunya dan membungkusnya di sekitar lukanya dengan erat, sehingga pendarahan akan berhenti. Setelah itu dia mencoba menelepon istrinya untuk menceritakan situasinya. Tetapi sialnya, ketika dia mencoba menelepon istrinya, teleponnya kehabisan baterai dan sekarang dia benar-benar terjebak di dalam mobil. Kita berpikir bahwa dia akan meminta bantuan dari orang-orang. Tetapi dia tidak dapat melakukannya karena jendela mobil terpolarisasi. Yang berarti hanya orang yang berada di dalam mobil yang dapat melihat apa yang terjadi di luar mobil. Tetapi orang-orang dari luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Sekarang karena dia terjebak, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu pemilik mobil datang. Tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Dan setelah menunggu selama beberapa jam, malam tiba dan Surya tertidur di dalam mobil. Tetapi bahkan di pagi hari ketika dia bangun dia melihat pemilik mobil belum datang. Seolah-olah dia tidak merawat mobil. Dia tidak makan atau minum apapun. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu dan dia harus melakukannya segera. Jika tidak maka mobil ini akan menjadi kuburannya. Kemudian dia memasang kembali stereo dan mencolokkan kabelnya. Lalu dia menyalakannya dan mulai mendengarkan musik hanya untuk menenangkan pikirannya. Lalu dia mencoba kembali memecahkan kaca. Tetapi masih sia-sia. Kemudian kita melihat bahwa ada panggilan masuk stereo dan Surya dengan cepat menjawabnya. Di sisi lain, panggilan itu adalah pemiliknya yang bernama Henry dan dia adalah seorang dokter. Dia memberitahu Surya bahwa dia tahu Surya itu terperangkap di dalam mobil.
Dia juga tahu bagaimana dia masuk ke dalam mobil, dan mengapa dia masuk ke dalam mobil, tetapi yang mengejutkan adalah pemilik mobil itu tidak dalam ketegangan apapun, sebaliknya dia memberitahu Surya bahwa dia harus menjadi orang yang seharusnya dalam ketegangan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah dirampok 28 kali sebelumnya. Jadi itu sebabnya dia membeli mobil ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa ketika Anda mencoba untuk mencuri stereo mobil, Anda memicu kunci keamanan karena mobil itu benar-benar terkunci. Dan sekarang dia tidak bisa keluar karena mobilnya kedap suara anti peluru dan jendelanya benar-benar berwarna hitam. Surya marah setelah mendengarkan ini dan dia berteriak pada Henry ini adalah kesalahan terbesarnya. Karena Henry mampu mengendalikan sebuah mobil dari teleponnya. Dan tepat setelah Surya berteriak pada Henry, dia memotong panggilan dan kemudian menyalakan AC ke pengaturan maksimum. Segera suhu mobil turun dan Surya mencoba untuk menutupi ventilasi AC. Dia mengambil alas kaki dan dia menempatkannya di atas ventilasi. Tetapi itu masih belum cukup untuk melarikan diri. Membuka kemeja dan memakainya, kemudian dia merobek celana jeansnya sedikit. Dan dengan itu dia mengikat lukanya. Sedang disiksa di sana dan suhu dingin di dalam mobil bisa terlihat jelas dari wajahnya. Sepertinya dia akan segera membeku. Kemudian kita melihat bahwa Henry mematikan AC dan Surya mengambil napas lega. Henry menelponnya lagi dan sekarang dia mengajukan pertanyaan. Dia mengatakan apa yang akan kamu lakukan jika anakmu tertangkap mencuri. Dia menanyakan ini karena dia tahu bahwa Surya memiliki seorang putra dan Henry juga mengatakan kepadanya bahwa jika dia menjawab pertanyaan ini dengan benar dia juga akan memberikan air untuk diminum. Surya menjawab bahwa jika putranya tertangkap mencuri dia akan bawa dia ke polisi. Dan serahkan dia kepada mereka. Henry menjawab bahwa itu jawaban yang salah karena tidak ada polisi atau hakim manapun yang dapat menghentikannya melakukan ini. Mengatakan bahwa orang yang dapat menghentikannya adalah Anda. Dan Anda harus memberi contoh untuk dia. Kita semua tahu contoh Surya untuk mengatur anaknya dengan melakukan kejahatan. Kita juga tahu bahwa Henry muak dengan penjahat dan polisi. Itu wajar karena dia telah dirampok 28 kali. Dan tidak ada seorang pun melakukan apa-apa dan para penjahat itu tidak takut. Contohnya ada di depan kita, Surya tidak takut ketika dia mencoba mencuri. Dia malah main-main di dalam mobil seperti tidak ada apa-apa. Dan karena Surya memberikan jawaban yang salah, Henry tidak beri dia air dan dia mengakhiri panggilan. Surya yang telah kehilangan semua harapan dan menderita ini menyerah. Dan mulai melihat keluar jendela karena jawabannya, dia tidak diberi kebebasan atau air. Dan sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu seseorang untuk membantunya. Beberapa saat kemudian dia melihat sebuah mobil polisi berhenti di depan mobil. Dan seorang polisi mendekati mobil di mana Surya terkunci. Dia mendapat sedikit harapan bahwa mungkin petugas polisi ini akan membantunya. Dalam beberapa saat dia memeriksa mobil dengan sangat teliti. Tetapi harapannya segera hancur ketika polisi menulis tiket dan meletakkannya di kaca depan mobil. Dan kemudian meninggalkan tiket ini untuk kaca spion mobil yang berwarna hitam. Mulai hujan dan ironi dalam hal ini Surya menderita karena kehausan di dalam mobil dan di luar hujan. Kemudian Henry menelepon lagi dan kali ini meminta nama lengkap Surya dan nomor identitasnya. Surya menceritakan semuanya dengan jujur kali ini. Henry memberinya air tetapi air ini untuk cuci mobil dan bukan untuk diminum. Karena akan merusak kesehatan, Surya yang tidak punya pilihan lain meminum air tersebut walaupun mengetahui efeknya. Maka keesokan harinya, Henry menelepon lagi dan kali ini Surya mengatakan kepadanya bahwa dia lapar dan haus. Dia juga tertembak. Dia memberitahu Henry karena dia berpikir bahwa mungkin karena Henry adalah seorang dokter dia akan mengasihani Surya dan akan membantunya, tetapi Henry bukannya membantu Surya, tetapi malah menyalakan pemanas mobil. Suhu mobil naik sangat tinggi sehingga Surya harus membuka pakaian sepenuhnya untuk menghindari panas. Setelah beberapa saat Henry mematikan pemanas. Kemudian dia menemukan manual mobil dan membacanya. Dia berpikir bahwa dia mungkin mendapatkan sesuatu yang berguna.
Tetapi dia tidak menemukan apapun. Pada akhirnya dia mulai memakan halaman-halaman buku itu. Dia melakukannya karena dia lapar. Dan satu-satunya hal yang bisa dia makan adalah manual ini. Saat dia memakan kertas-kertas itu, haus mulai meningkat juga. Menjadi tak tertahankan dan sekarang Surya hanya memiliki satu pilihan yang tersisa. Dia kencing di dalam botol dan meminumnya. Kemudian kita melihat pencuri lain yang datang ke sana. Dan dia mencoba membuka mobil Surya. Melihat ini, dan berpikir mungkin dia akan dapat membuka pintu mobil. Tetapi keberuntungan pencuri itu tidak begitu baik, atau harus saya katakan tidak terlalu buruk. Karena dia ditangkap oleh orang-orang dan mereka mulai memukulinya. Dan kemudian mereka menyerahkannya kepada polisi. Keesokan harinya, Henry memanggil Surya lagi. Tapi sekarang Surya tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan apa-apa. Tetapi Henry masih tidak memberikan Surya kebebasan. Dia mengatakan kepadanya bahwa hari ini dia pergi ke rumah Surya. Dan dia memberi keluarganya $100.000. Dia selanjutnya mengatakan bahwa dia memberitahu keluarga Surya bahwa Surya menang uang dari lotre. Henry sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi dia memberikan coklat pada Surya untuk dimakan. Coklatnya disembunyikan di dalam mobil dan kemudian dia mengakhiri panggilan telepon. Surya mendapatkan sebagian kekuatannya kembali. Dan saat panggilan berakhir, Surya mencoba lagi untuk melepaskan diri dari mobil. Dia akhirnya membuat goresan di bodi mobil. Tapi itu masih belum cukup untuk menarik orang ke arahnya, dan dia juga tidak bisa berteriak karena dia tidak punya kekuatan. Di malam hari kita melihat Surya yang sedang menekan kunci kontak tombol. Lagi dan lagi, hanya untuk menghabiskan waktu karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan di mobil. Surya menemukan peluang besar. Dia melihat bahwa mobil itu mundur dan pemindah gigi juga terkunci. Dengan sebuah rencana dan dia mengendarai mobil secara terbalik dan menabraknya. Karena itu jendela belakang mobil pecah dan dia keluar. Dia akhirnya bebas. Dia kemudian pergi ke restoran dan makan banyak makanan. Karena dia belum makan selama berhari-hari. Tetapi makanan tidak gratis. Dan ketika seorang penjaga datang untuk meminta uang, Surya tidak memilikinya. Dan untuk melarikan diri dia menembak penjaga. Dia bangun dan menemukan dirinya di dalam mobil. Ini semua mimpi. Situasinya sangat buruk sehingga dia memimpikannya hal-hal seperti ini. Kemudian dia mendapat telepon dari Henry keesokan harinya. Dan Surya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahan lagi. Sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri dan mengarahkan pistolnya ke wajahnya. Tetapi dia tidak bisa menembak. Di malam hari Henry datang mengunjunginya dan kita melihat Henry untuk pertama kalinya. Dia masuk ke dalam mobil dan dia mengambil pistol dari tangan Surya. Dan dia meletakkannya di dashboard. Dia mulai berbicara dengannya. Dan saat berbicara Henry menerima panggilan telepon. Ketika dia menjawab itu Surya mengambil kesempatan dan menembak Henry. Lalu dia keluar dari mobil. Tapi dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa pergi dari sana. Jadi dia mulai menembak ke udara. Dia melakukan ini karena dia pikir mungkin seseorang akan keluar rumah untuk melihat dan akan membantunya. Kemudian kita melihat Henry datang ke sana. Dia tidak mati karena peluru hanya mengenai wajahnya dan dia selamat. Dia menyeret Surya kembali ke dalam mobil. Tapi kali ini polisi tiba. Mereka tiba di sana karena tembakan yang dilakukan Surya. Kemudian polisi mencoba menghentikannya tetapi Henry mengarahkan pistol ke kepala Surya. Dan memberitahu mereka bahwa ini adalah masalah pribadi mereka. Dan mereka harus menghindari ini. Seiring berjalannya waktu, kita melihat kerumunan besar orang berkumpul. Dan mereka semua mulai memberikan pandangan mereka. Polisi memberitahu Henry bahwa Surya juga masih seorang manusia. Dan bahkan jika dia membunuh Surya, tidak akan mengubah apapun. Orang-orang yang hadir di sana juga mulai memberikan pandangan mereka. Beberapa mengatakan bahwa dia harus membunuh Surya. Yang lain menyuruhnya untuk membiarkan dia pergi. Henry juga tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia membunuh Surya. Sehingga dia memikirkan sesuatu dan kemudian dia melepaskannya. Setelah membiarkan Surya pergi, Henry kembali ke mobilnya dan menutup pintu.
Lalu dia meledakkan mobil sementara dia duduk di dalamnya. Polisi menahan Surya dan pada hari berikutnya kita melihat bahwa semuanya kembali normal. Dan Surya dibebaskan setelah beberapa jam. Sekarang kita tahu mengapa Henry melakukan ini. Dia dirampok 28 kali sebelumnya dan ini percobaan ke-29. Dan Surya masih bisa keluar bebas meskipun dia merampok banyak orang dan menjadi pembunuh. Dia masih belum dihukum atas kejahatannya. Mengapa Henry bunuh diri, dan mengapa dia membiarkan orang seperti Surya pergi adalah misteri. Karena Henry sudah tahu bahwa polisi akan membiarkan dia pergi. Arogansi polisi dan pemerintah memaksanya untuk mengambil keputusan drastis seperti itu. Meskipun dia adalah seorang dokter, dia berakhir seperti ini. Pada plot twist yang mengejutkan, film berakhir. Untuk menonton lebih banyak penjelasan dari berbagai jenis film, kunjungi channel kami. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Beritahu saya bagaimana perasaan Anda tentang video hari ini di komentar. Terima kasih.